Halo, berjumpa kembali bersama Desu Trisna. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep suhu, alat ukur yang digunakan, jenis-jenis termometer, dan skala termometer. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang pemuaian zat padat. Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Bila suatu zat dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getarannya akan bertambah besar. Akibatnya, jarak antar molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis zat. Efek pemuaian zat sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas pemuaian zat padat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. 1. Pemuaian panjang. Pernahkah kalian mengamati kabel jaringan listrik pada pagi hari dan siang hari? Kabel jaringan akan tampak kencang pada pagi hari dan tampak kendor pada siang hari. Kabel tersebut mengalami pemuaian panjang akibat terkena panas sinar matahari. Pemuaian panjang itu merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan panjang pada benda yang memuai. Koefisien muai panjang, alfa, adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan panjang tiap 1 meter pada suhu 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang berbagai jenis zat padat adalah Munsken Block. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis benda tersebut. Hubungan antara panjang benda, suhu, dan koefisien muai panjang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kemudian L sama dengan L0 kali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Selanjutnya L sama dengan L0 tambah delta L. Dari mana penjelasan dari formula tersebut, yaitu L sama dengan panjang akhir satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula satuannya meter, delta L adalah pertambahan panjang satuannya meter, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu satuannya adalah derajat Celcius. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, batang suatu logam pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Tentukan panjang logam tersebut setelah dipanaskan pada suhu 310 derajat Celcius jika alfanya yaitu 0,000012 per derajat Celcius. Pembahasan. Diketahui L0-nya 100 cm. Kemudian T0-nya suhu awalnya 10 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya T-nya 310 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari delta T, kenaikan suhunya, maka T kurang T0 sama dengan 310 kurang 10. Jadi hasilnya adalah 300 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya 300 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang akhir, yaitu panjang logam akhirnya ya setelah dipanaskan ya. Nah, kemudian ingat formulanya. L sama dengan L0 kali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Kemudian kita input nilainya 100 dalam kurung 1 tambah 0,000012 kali 300. Kita selesaikan dulu perkaliannya, maka diperoleh hasil 100 dikali dalam kurung 1 tambah 0,0036. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurung, jadinya sama dengan 100 kali 1,0036. Kemudian kita selesaikan dan hasilnya adalah 100,36 cm. Nah, jadi panjang batang logam setelah dipanaskan adalah 100,36 cm. 2. Pemuaian luas atau bidang. Pernahkah kalian mengamati pemasangan kaca jendela? Luas bingkai jendela dibuat lebih besar daripada luas kaca yang dipasang.
Perlakuan ini bertujuan untuk mengantisipasi pecahnya kaca ketika pemuaian terjadi. Pemuaian luas atau bidang itu merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan luas atau bidang pada benda yang memuai. Koefisien muai luas atau beta adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan luas tiap 1 meter persegi pada suhu 1 derajat Celcius. Hubungan antara luas benda, pertambahan luas, dan koefisien muai luas dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kemudian A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 tambah beta kali delta T. Kemudian A sama dengan A0 tambah delta A. Di mana keterangan dari masing-masing variabel tersebut, yaitu A sama dengan luas akhir satuannya meter persegi, A0 adalah luas mula-mula satuannya meter persegi, kemudian delta A adalah pertambahan luas, yaitu satuannya meter persegi, kemudian beta adalah koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius, kemudian delta T adalah kenaikan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius. Nah, besarnya beta itu dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, suatu plat baja berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai panjang baja 0,000011 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas plat tersebut jika dipanasi hingga suhu 125 derajat Celcius. Pembahasannya, diketahui panjang sisi S0-nya itu 20 cm, kemudian suhu awal T0 25 derajat Celcius, kemudian suhu akhir T sama dengan 125 derajat Celcius, maka delta T-nya atau kenaikan suhunya diperoleh T kurang T0 sama dengan 125 kurang 25, hasilnya 100 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,00011 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan luas plat baja tersebut, yaitu delta A. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan luas awal A0 dan menentukan betanya. Nah, untuk mencari luas awal A0 yaitu dengan formula S0 kali S0. Kenapa? Karena dia berbentuk persegi. Kemudian kita input nilainya 20 kali 20. Hasilnya 400 cm persegi. Jadi, luas mula-mula plat baja tersebut adalah 400 cm persegi. Kemudian, koefisien muai luas betanya itu sama dengan 2 kali alfanya, yaitu koefisien muai panjangnya. Nah, jadi 2 kali 0,000011. Jadi hasilnya diperoleh adalah 0,000022 per derajat Celcius. Selanjutnya, kita masuk ke formula delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Sama dengan 400 kali 0,000022 kali 100. Kemudian kita dapat selesaikan dulu yang 400 kali koefisien muai luasnya betanya. Jadi hasilnya adalah 0,0088 kali 100. Dan hasilnya adalah 0,88 cm persegi. Nah, jadi pertambahan luas plat baja tersebut setelah dipanaskan adalah 0,88 cm persegi. 3. Pemuaian volume atau ruang. Jika zat padat yang dipanaskan berbentuk balon ruang seperti bola, kubus, atau balok, maka balon ruang tersebut mengalami pemuaian yang disebut muai volume. Pemuaian volume atau ruang merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan volume atau ruang pada benda yang memuai. Koefisien muai volume atau gamma adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan volume tiap 1 meter kubik pada suhu 1 derajat Celcius. Untuk membuktikan adanya muai ruang pada benda yang berbentuk bola, dapat menggunakan alat ukur yaitu gelang Grafisande, seperti pada gambar di samping yang diciptakan oleh William Grafisande. Jika bola dipanaskan, bola memuai. Volumenya bertambah besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam gelang.
Setelah beberapa saat, gelang ikut panas dan bola dapat masuk kembali ke dalam gelang. Nah, itu berarti panas pindah dari bola ke gelang dan diameter gelang membesar. Dengan gelang Williams Gravis Sunday dapat dibuktikan bahwa pertama, zat padat jika dipanaskan akan memuai dan volumenya bertambah besar. Yang kedua, pemuaian benda berongga akan memperbesar rongganya, yaitu arah pemuainya keluar rongga. Kemudian terakhir adalah panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Hubungan antara volume benda, pertambahan volume, dan koefisien muai volume dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Kemudian V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Kemudian V sama dengan V0 tambah delta V. Keterangan dari masing-masing variabel tersebut yaitu V sama dengan volume akhir, itu satuannya meter kubik. Kemudian V0 itu adalah volume mula-mula, satuannya meter kubik. Kemudian delta V adalah pertambahan volume, satuannya juga meter kubik. Kemudian gamma adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, besarnya gamma dapat dinyatakan dalam persamaan gamma sama dengan 3 kali alfa atau gamma sama dengan 3/2 beta. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, sebuah aluminium berbentuk kubus dengan rusuk 3 cm dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai aluminium 0,000255 per derajat Celcius, tentukan pertambahan volumenya. Pembahasan, diketahui S0 sisinya kubus yaitu 3 cm. Kemudian T0-nya suhu awalnya 20 derajat Celcius, suhu akhir 80 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya yaitu delta T-nya adalah 80 dikurang 20, hasilnya 60 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000255 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan volumenya atau delta V. Nah, untuk mencari delta V, maka langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah mencari volume awal yaitu V0 dan koefisien muai volume yaitu gamma. Volume awal V0 sama dengan S0 kali S0 kali S0 atau S0 pangkat 3. Nah, jadi sama dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi volume awalnya adalah 27 cm kubik. Kemudian koefisien muai volume yaitu gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Sementara alfanya adalah 0,000255. Maka gamma sama dengan 3 kali 0,000255. Hasilnya adalah 0,000765 per derajat Celcius. Selanjutnya, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Input nilai dari variabel tersebut yaitu 27 kali 0,000765 kali 60 sama dengan 0,002065 kali 60. Jadi hasil akhirnya yaitu 0,12393 cm3. Nah, jadi pertambahan volume aluminium tersebut yaitu 0,12393 cm3. Nah, nanti kalau diminta 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma, kalian bisa menyesuaikan jawabannya kalian. Kalau 2 angka belakang koma, jadi nilainya adalah 0,12 cm3. Kalau 3 angka belakang koma, yaitu nilainya 0,124 cm3, yaitu pembulatan ya. Demikian penjelasan tentang pemuaian zat padat beserta contoh soalnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang pemuaian zat cair dan gas. Sama halnya dengan zat padat. Zat cair bila dipanaskan akan memuai. Bahkan koefisien muai ruangnya lebih besar dibandingkan dengan koefisien muai ruang zat padat.
Sifat utama zat cair adalah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh karena itu, zat cair hanya memiliki muai volume saja. Pemuaian zat cair setiap benda berbeda-beda, bergantung pada besaran koefisien muai volume atau ruang. Di mana untuk formulanya sama dengan formula pemuaian volume zat padat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat kembali formulanya pada video sebelumnya ya. Semakin besar koefisien muai volumenya, maka semakin besar pula pemuaiannya. Berikut ditampilkan beberapa koefisien muai volume zat cair. Kalian bisa melihatnya pada tabel ya. Nah, agar kalian lebih memahami pemuaian volume zat cair, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, bejana kaca pada suhu 0 derajat Celcius berisi penuh dengan 400 cm3 raksa. Jika suhunya dijadikan 60 derajat Celcius, berapa volume raksa yang tumpah? Nah, pada soal sudah diketahui alfa kaca dan gamma raksa. Nah, jadi pembahasannya diketahui volume awal raksa itu sama dengan volume awal kaca. V0 kaca sama dengan V0 raksa, yaitu sebesar 400 cm3. Kemudian diketahui suhu awalnya T0-nya sama dengan 0 derajat Celcius dan suhu akhirnya T sama dengan 60 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya T kurang T0 sama dengan 60 dikurang 0, yaitu 60 derajat Celcius. Kemudian alfa kaca sudah tertera pada soal. Selanjutnya kita akan mencari gamma kaca yang besarnya 3 kali alfa kaca, sehingga hasilnya adalah 0,00007 per derajat Celcius. Sementara gamma raksa sudah tertera juga pada soal. Dan yang ditanya adalah volume raksa yang tumpah. Untuk mencari volume raksa yang tumpah, kita harus mencari volume akhir raksa dan volume akhir kaca. Sehingga nanti formula volume raksa yang tumpah adalah volume akhir raksa dikurang volume akhir kaca, yaitu V raksa dikurang V kaca. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari volume raksa dengan formula V0 kali dalam kurung 1 ditambah gamma raksa kali delta T. Kemudian kalian input nilainya 400 kali dalam kurung 1 tambah 0,00018 kali 60. Tahap berikutnya kalian selesaikan dulu perkalian di dalam kurung. Jadi 400 kali dalam kurung 1 tambah 0,0108. Kemudian tahap berikutnya lagi, kalian menyelesaikan penjumlahan di dalam kurung. Maka 400 dikali 1,0108. Dan kalian selesaikan hasil perkaliannya, maka diperoleh hasil 404,32 cm3. Kemudian volume kaca itu formulanya adalah V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kaca kali delta T. Kalian input nilainya, maka 400 kali dalam kurung 1 tambah 0,00027 kali 60. Selanjutnya kalian selesaikan perkalian di dalam kurung. Maka 400 kali 1 tambah 0,00162. Langkah berikutnya, kalian selesaikan penjumlahan di dalam kurung, yaitu 400 kali 1,00162. Dan hasil perkaliannya diperoleh 400,648 cm3. Jadi volume raksa dan volume kaca sudah diketahui. Selanjutnya kalian masuk formula V raksa yang tumpah sama dengan V raksa dikurang V kaca, yaitu 404,32 dikurang 400,648, dan hasilnya 3,672 cm3. Jadi volume raksa yang tumpah yaitu sebesar 3,672 cm3. Sama halnya dengan zat padat dan zat cair, maka semua jenis gas juga akan memuai apabila dipanaskan dan menyusut apabila didinginkan. Pemuaian gas ini lebih besar daripada zat cair. Bagaimana cara membuktikan bahwa gas memuai jika dipanaskan? Nah, untuk membuktikan bahwa gas memuai jika dipanaskan, maka dapat dilakukan dengan eksperimen sederhana seperti pada gambar berikut ya. Perhatikan gambar. Pada awalnya balon dipasang pada ujung botol, kemudian botol tersebut dipanaskan, sehingga suhu gas di dalam botol akan naik.
Pada keadaan ini, partikel-partikel gas akan bergerak saling berdesakan ke segala arah dan masuk ke dalam balon, sehingga balon mengembang atau membesar. Nah, untuk menghitung besarnya pemuaian volume gas dapat menggunakan formula yang sama dengan formula pemuaian volume zat padat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat kembali formula pada video sebelumnya ya. Nah, agar kalian lebih memahami pemuaian volume gas, kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, suatu ruangan berisi 80 cm3 udara pada suhu 10 derajat Celcius. Berapakah volume udara dalam ruangan tersebut jika suhunya dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, di mana koefisien muai volume udara sebesar 0,00367 per derajat Celcius. Pembahasan, nah diketahui pada soal yaitu volume awal yaitu sebesar 80 cm3. Kemudian suhu awalnya yaitu 10 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya 40 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya yaitu sebesar T kurang T0 yaitu 40 dikurang 10. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian gamma yaitu koefisien muai volume udaranya sebesar 0,00367 per derajat Celcius. Kemudian ditanya adalah volume akhir udara atau volume udara setelah memuai, yaitu di mana formulanya yaitu V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. Kemudian kalian tinggal menginputkan nilai yang sudah kalian ketahui, yaitu 80 kali dalam kurung 1 ditambah 0,00367 kali 30. Kalian selesaikan dulu perkalian di dalam kurung tersebut. Maka 80 kali 1 tambah 0,1101. Selanjutnya, kalian selesaikan penjumlahan di dalam kurung. 80 kali 1,1101 dan hasil dari perkaliannya diperoleh 88,808 cm3. Nah, jadi volume udara setelah pemuaian adalah 88,808 cm3. Demikian penjelasan tentang pemuaian zat cair dan gas beserta contoh soal. Kali ini kita akan belajar bersama tentang penerapan prinsip pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pemuaian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip pemuaian dipergunakan pada 1. Teknologi konstruksi, yang kedua teknologi transportasi, yang ketiga teknologi bimetal, yang keempat pemasangan kaca jendela, yang kelima pemasangan jaringan listrik dan telepon, dan yang terakhir adalah pengelingan. Lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. 1. Penerapan teknologi konstruksi. Para ahli konstruksi dan arsitek bangunan, jembatan, dan jalan raya harus mengetahui sifat pemuaian dan penyusutan benda padat yang disebabkan oleh perubahan suhu. Jalan raya pada musim kemarau banyak yang rusak dan retak-retak karena pemuaian baja dan aspalnya. Jembatan dan jalan raya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Selama proses penyambungan, ahli konstruksi harus benar-benar memperhitungkan sifat pemuaian dan penyusutan besi baja karena adanya perubahan suhu baik di siang hari yang panas maupun di malam hari yang dingin. Agar sambungan besi baja tidak melengkung akibat pemuaian ataupun penyusutan, maka sambungan-sambungan besi baja tidak dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut agar tidak timbul kerusakan pada jembatan dan jalan yang disebabkan pemuaian dan penyusutan besi baja tersebut. 2. Penerapan teknologi transportasi. Apabila kalian melewati lintasan kereta api, kalian akan melihat rel. Sebagaimana halnya dengan jembatan dan jalan raya, besi baja yang digunakan untuk rel kereta api pun harus dipasang renggang, rongga untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh relnya yang melengkung akibat pemuaian dari pemanasan di siang hari. Selain pada rel kereta api, cara pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api pun menggunakan prinsip pemuaian. Roda pedati dan roda kereta api memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran bingkainya. Untuk dapat memasang roda logam tersebut, maka dengan cara pemanasan. Hal ini mengakibatkan roda logam akan mengalami pemuaian.
Kemudian roda logam tersebut dipasang pada bingkainya. Setelah dingin, roda akan menyusut dan terpasang pada bingkainya dengan kuat. 3. Penerapan pada teknologi bimetal. Bimetal adalah gabungan dua jenis keping logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda dan digabungkan dengan cara pengelasan ataupun pengelingan. Logam yang memiliki koefisien muai lebih besar akan lebih cepat memuai dibandingkan dengan logam yang koefisien muainya lebih kecil. Bimetal bila dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil, begitu sebaliknya. Bila didinginkan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih besar. Alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip bimetal antara lain termostat, saklar otomatis pada setrika, alat pemberitahu kebakaran atau alarm kebakaran, dan termometer. Termostat. Ruangan hotel-hotel mewah yang terdapat di daerah sejuk atau dingin seperti di kawasan Puncak Bogor, Lembang, Kintamani, atau daerah lain yang memiliki pengaturan panas ruangan. Model termostat dapat kalian lihat pada gambar. Apabila udara di ruangan dingin, lempengan bimetal akan menyusut, lurus, dan menyentuh lempengan logam biasa, sehingga kedua ujung lempengan tersebut saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan adanya kontak dengan arus listrik masuk dan rangkaian pemanas tertutup, yang menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Sebaliknya, apabila ruangan telah cukup hangat, maka lempengan bimetal akan mengembang dan kembali ke posisi semula, yaitu membengkok, tidak kontak dengan arus listrik terputus, sehingga rangkaiannya terbuka, pemanas terputus, dan pemanasan ruangan selesai. Saklar otomatis pada setrika otomatis. Pada setrika otomatis terdapat alat untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik secara otomatis, yang disebut dengan saklar otomatis. Prinsip kerja saklar otomatis dapat kalian amati pada gambar. Apabila suhu sudah cukup tinggi, bimetal akan melengkung menjauhi kontak. Arus listriknya putus, setrika akan menjadi dingin. Ketika dingin, bimetal menyentuh kontak, maka arus listrik mengalir kembali sehingga setrika kembali panas. Alat pemberitahu kebakaran atau alarm kebakaran. Apabila ada kenaikan suhu di sekitar alat ini, bimetal menyentuh kontak sehingga arus listrik mengalir menuju bel listrik. Bel listrik akan berbunyi yang menandakan adanya kebakaran atau panas. Termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari bimetal yang melengkung. Salah satu ujungnya dijepit sehingga tidak dapat bergerak. Ujung yang satunya lagi bebas bergerak dan dihubungkan dengan jarum penunjuk. Apabila suhu naik, bimetal menjadi lebih melengkung. Jarum penunjuk bergerak ke kanan, sebaliknya apabila suhu turun, bimetal akan menjadi lebih lurus. Jarum bergerak ke kiri. 4. Pemasangan kaca jendela. Tentunya kalian pernah menyaksikan tukang kayu pada saat membuat daun jendela atau bingkai jendela. Pada bingkai ada celah yang dibuat untuk menempatkan kaca. Kaca dipasang pada bagian celah dengan ukuran kaca lebih kecil sedikit daripada ruang atau tempat kaca. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan kaca agar tidak pecah saat mengalami pemuaian pada siang hari atau pada musim kemarau. 5. Pengelingan. Pengelingan adalah menyambung dua logam menggunakan paku keling. Bagaimanakah cara pemasangan paku keling? Nah, jadi cara pemasangan paku keling yaitu pertama, paku keling dipanaskan sampai berpijar sehingga paku keling menjadi lebih panjang. Paku keling lalu dimasukkan ke dalam lubang dari dua pelat besi atau baja yang akan disambung. Kedua, kepala paku keling ditempa dengan martil sehingga menjadi lebih besar dan paku tidak terlepas lagi. Dan terakhir, setelah suhu turun, paku keling menyusut sehingga kedua pelat besi atau baja akan terikat kuat. Bila pemasangan paku keling tidak dipanaskan terlebih dahulu, maka sambungan besi atau baja tidak dapat kuat dan mudah goyah bila terkena panas. Demikian penjelasan tentang penerapan prinsip pemuaian sak dalam kehidupan sehari-hari.